Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat-sahabat Trinta, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat, bahagia, dan berkah. Amin. Masih di siaran 810. Kali ini dengan judul sesuatu yang menarik akan kita bahas. Dan masih di podcast podcast. Saya sambil nyetir sekarang. Podcast Mobil Dr. Zaril dalam perjalanan dari ruas PKS Rumah Aspirasi Pastikan Kita Sehat ke kunjungan kerja saya ke Mendo Barat, Kecamatan Mendo Barat. Kiri kosong. Ya, saya konsentrasi dulu. Nah, sahabat-sahabat kita di podcast Mobil Dr. Zaril kali ini, Mae, apa nih? Apa? Mana? Oh, udah Bukan. Pak Agong. Pak Koko yang mana? Pak Bukan. Agong. Ya, sahabat-sahabat cinta. Oke, lanjut lagi. Nah, ternyata ini harus setel ya. Ini harus setel sedemikian rupa supaya nampak. Nah, jadi sahabat-sahabat cinta, khusus kali ini di podcast Mobil Dr. Zaril kita akan membahas tentang tanah naik terus. Nah, narasumbernya tentu saja seperti yang podcast sebelumnya, podcast ketiga, sekarang podcast keempat, edisi keempat. Sama seperti edisi ketiga, narasumber kita kali ini adalah Bang Hari Martabak. Silakan Bang Hari menyapa penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Zaril Di siaran di 810. siaran 810 orang normal paham. Yes. Alhamdulillah, sebuah kesempatan yang baik pada pertemuan kali ini kita kembali mengulas atau membahas sedikit tentang harga tanah atau nilai tanah yang semakin menaik, Harga tanah semakin naik meningkat. terus, ya? Ya. Tanah naik terus, Pak Haji. Ya. Kalau hukum La ilaha illallah, ke rumah Mas Joko ya. Ya, saya harus mampir ke rumah Mas Joko. Harus putar balik dulu Bang Hari, sorry Bang Hari. Ya, jadi gimana? Hukum tanah gimana? kalau Tanah hukum- kita berasal dari tanah, sehingga Hukum- kita bahas tanah sekarang. ya, Hukum, berasal dari hukum tanah ya. Jadi kalau hukum dasar tanah itu Hah? ya, ini bukan ini ya, tapi ini Secara- semacam sunatullahnya ya. Iya, iya. Oke, lanjut. Tipis sekali. Masya Allah, tipis sekali. Bang, Jadi tanah itu hanya diciptakan Allah satu kali. tanah hanya Pak Haji Nah, diciptakan kalau satu kali. itu bahasa masyarakat gitu ya. Ya, ya. Itu satu kali, dan jumlah manusia dan makhluk yang membutuhkan semakin bertambah. Ya, ya. Jumlah manusia sebagai dan makhluk yang membutuhkan makin bertambah ya. Ya. Jadi kalau bicara tentang tingkat kepadatan, dikaitkan dengan kepadatan, kian hari kepadatan itu semakin meningkat. Semakin meningkat kian hari ya. Nah, jadi karena kepadatan semakin meningkat, jumlah manusia yang semakin meningkat, Heeh. akhirnya sunatullahnya nilai tanah itu meningkat dengan sendirinya. Iya, iya. Ya, meningkat karena faktor kebutuhan. Kalau kita lihat secara administrasi pertanahan juga dia meningkat. Yap. Jadi dari sisi harga pasaran juga dia meningkat. Yuk, Bang. Meningkatnya pertama kalau dari sisi administrasi Heeh. di pajak, Nah, pajak ya. kita lihat setiap ini hampir 5%, rata-rata hampir 5% Heeh. terjadi peningkatan Pajaknya. nilai pajak atau nilai NJOP-nya. Ya, Itu nilai jual dasar. objek pajak. Ya. Heeh. Nah, kalau nilai perbankannya juga meningkat, biasanya tiap tahun meningkat. Heeh.
apalagi harga di masyarakat. Di masyarakat yang kadang-kadang tidak terkendali. Iya. Jadi meningkatnya tidak teratur, kadang-kadang Yo, Bu. besar. Itu makanya kemudian beberapa perusahaan besar, Bang. beberapa perusahaan besar dari luar negeri itu dia selalu mencari tanah atau aset properti di pusat keramaian kota. Pusat keramaian kota. Iya. Alasannya? Yang benar-benar strategis. Nah, di situ dia sebenarnya ada maksud dan tujuan, tidak mungkin tanpa tujuan. Bukan, Iya. tidak mungkin hanya satu tujuan, tapi dia punya tujuan yang jelas. Ah. Selain memang untuk Dek. strategis bisnisnya, tapi Lihat dia dulu. strategis Lihat dulu. dalam sisi nilai aset, nilai propertinya. Ah. Bahkan beberapa mentor bisnis sering mengulas hal itu Yap. dan mengatakan bahwa beberapa usaha-usaha dari perusahaan asing itu ketika mereka bangkrut itu mereka sebenarnya gagal bangkrut ketika Gagal mereka membeli Oh. ketika mereka sudah membeli aset itu di Iya. pusat kota atau di strategis kota. Iya. Nah, Walaupun mereka bangkrut. kalau mereka bangkrut usahanya seperti 7-Eleven, McDonald, KFC, mereka Sesungguhnya- selalu mencari posisi-posisi yang strategis. Iya, iya, iya. Nah, nilai properti yang meningkat itu menjadi apa ya? Back bisnisnya. Bisnisnya sih itu malah. Apa ya? Kalau back Assalamualaikum, Ustaz. Lanjut, Bang. Ke Mendo Barat. Kita ke Haji Suhaidi enggak? silakan. Jemput beliau aja. Boleh. Rencana gimana rencana? Udah pun, ani dari pun saya kena yuk pun tadi. Oh, Sudahlah janji tadi. janji ke? Jadi ketemu beliau. Di? Adanya kok di rumah nggak emang tadi itu? Apa janji di mana? Memang. Coba di tolong. Baik, sahabat-sahabat kita, mohon maaf ada iklan sebentar nih karena kami harus ke Mendo Barat nih, harus nemui tokoh umat, tokoh masyarakat, Bang. Dan harus dipastikan janjinya ketemu di mana. Karena Mendo Barat itu luas dan super luas. Ya, lanjut Bang Hari. Jadi bisnisnya sebetulnya bukan bisnis Iya, dia second business, Assalamualaikum Ustaz. second business. second oriented. Ketemu di mana memang? Jadi first oriented dia bisnis. Ustaz, tapi kami perjalanan menuju Jadi berangkat nih. second oriented yang kedua. Ketemu di mana Ustaz? Di rumah. Orientasi Oh, kedua dia adalah Oke. dia sebenarnya juga Oke. sedang mempersiapkan ketika apa ya, bisnis cadangannya. ya, Bisnis cadangannya kalau dia bangkrut, kalau dia itu- bangkrut asetnya dijual dan terkadang malah dia lebih untung. asetnya lebih tinggi daripada harga Operasional usaha yang dia Ya, ya, buatkan ya, ya. sekian tahun. Iya, iya. Jadi kadang-kadang dia kalau dia berada pada posisi yang tepat dan asetnya cukup besar, Yap. biasanya malah mereka untung dari sisi Untung bisnis. malah ya? Iya, dari sisi bisnis mereka Tutup rugi. kan? Iya. Seperti hal sekarang pizza ya. Pizza nih di beberapa tempat dia juga udah beli kawasan-kawasan strategis. Pizza Hut ya. Pizza Hut. Pizza Hut, KFC dan sebagainya macamnya. Iya. Itu mereka seperti itu teknik ininya ya. Sekarang alhamdulillah usaha-usaha dalam negeri Yap. sudah mulai coba melirik konsep itu. Sudah coba menerapkan konsep itu. Jadi orang-orang dalam negeri, orang-orang kita Indonesia Yap. sudah tidak ragu-ragu lagi untuk membeli lokasi-lokasi strategis, malah berlomba-lomba mencari, walau sekalipun dia tinggi, oke dia tinggi hari ini, Ya. tapi bagaimana kemudian 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, harganya kalau di tempat yang sangat ramai Ternyata harus diantisipasi juga itu ya. iya, jadi dia gila-gilaan, harganya luar biasa, bahkan
kita bisa menuai keuntungan ketika terjadi kebangkrutan. Tapi ini second line, bukan first line ya, bukan. Ya, bukan garis depannya. Ya, bukan Tapi garis keduanya. Jadi garis depannya dia sebenarnya menjalankan bisnisnya, tapi kemudian dia sudah Mengantisipasi, pasang, iya. mengantisipasi ya, bila mana usahanya terjadi kebangkrutan atau tidak maju. Iya. Mungkin itu dari sisi properti ya. Ya. Jadi harga tanah naik terus. Harga tanah naik terus. Yang perlu kita persiapkan beli tanah atau jual tanah. Tergantung posisi keuangan kita. Oh, Kalau kita punya cukup keuangan dan banyak, kalau ya bagi yang usaha ya banyak dana tidurnya. Dana tidur ya? Dana tidur, dana simpan. Dana tidur itu artinya dana yang tidak terpakai. oh bukan tidak diketahui istri ya? Lain ya? Iya itu Lain lagi ya? lain lagi ya. Atau kita bahas nanti ya suatu waktu ya, Ya, dana siap. yang tidak perlu diketahui oleh istri ya. Ya. Baik. Tapi biasanya nggak barokah lah itu. Oh seperti itu ya. Nah sahabat-sahabat Tinta, para pemerhati dan penonton podcast mobil Dr. Zaril, cukup dulu Bang hari ini. Siap. Ya sekitar berapa menit kita ngomongin udah? Sudah 5 menitan. Ya sudah lebih ya dari situ, dan nanti akan kita sambung lagi dengan topik-topik yang menarik dengan narasumber, bisa jadi tetap Bang Hari Martabak dan juga narasumber